Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, tugas SKB Cafe Yochia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisa aspek yang akan dikaji, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar ada sisi produsen. Usaha kuliner termasuk ke dalam jenis pasar persaingan sempurna, di mana dalam usaha ini siapapun dapat mendirikan dan menutupnya. Dalam berusaha berlaku bagi siapapun, baik individu maupun bersama, yaitu penetapan tujuannya mencari keuntungan dan pelanggan. Yang kedua, sisi konsumen. Karena penetapan dan pemasarannya di desa dekat kampus, maka sasaran utama pasarnya adalah mahasiswa sekitar lingkungan kafe. Namun tidak menutup kemungkinan bagi konsumen di luar daerah dekat kampus juga dapat menikmati apa saja yang disediakan di kafe tersebut. Yang kedua, aspek pemasaran. 1. Produk iklim. Tahap pemesanan menu di Cafe Yochia, yaitu yang pertama tahap pemesanan, yang kedua tahap pembuatan, yang ketiga tahap penyantap makanan, yang keempat tahap pembayaran. Yang kedua yaitu harga. Harga kisaran minuman dan makanan di Cafe Yochia ini berkisar 5 sampai 13.000. Yang ketiga, tempat bisnis. Tempat Cafe Yochia ini berada di Jalan Kebun Sungai Bange, nomor 22, RT 4, garing RW 8, Kelurahan Balai Gadang, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya yang keempat, promosi. Dalam bentuk promosi, melalui mahasiswa yang kosnya dekat dengan Cafe Yochia, dan mereka inilah yang mengajak teman-temannya untuk mengunjungi kafe ini. Promosi berbentuk lain yaitu berupa spanduk yang diletakkan di tepi jalan masuk area kafe. Yang kelima, segmentasi pasar. Membagi menu menjadi beberapa kelompok pembeli yang dibedakan dengan kebutuhan konsumen, karakteristik mereka yang dimungkinkan membutuhkan menu yang beraneka ragam. Yang keenam, target pasar. Target pasar Cafe Yochia ini yaitu tertuju pada mahasiswa yang juga mereka jadikan sebagai tempat promosi sekaligus memasarkan usahanya. Yang ketujuh, posisi pasar. Usaha yang akan dihasilkan mempunyai ciri yang khas dan harga yang terjangkau bagi konsumen sehingga dari sisi posisinya sudah jelas di masyarakat dan mahasiswa. B. Aspek lingkungan. Yang pertama, ancaman masuk pendatang baru. Untuk itu diperlukan faktor-faktor penghambat pendatang baru yang disebut hambatan masuk. Di antaranya yang pertama, penempatan skala ekonomi. Yang kedua, mengadakan diferensi. Yang ketiga, akses ke saluran distribusi. Yang kedua yaitu persaingan sesama pengusaha. Persaingan dalam usaha sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja pengusaha. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Nah, ancaman dari produk pengganti tidak perlu dikhawatirkan untuk menjaga ini karena kafe mempunyai layanan juga untuk bahan masakannya yang berciri khas. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, yang kelima yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier. C. Aspek SDM. Yang pertama, struktur organisasi. Pimpinan kafe Afirmon, karyawan Yosa, karyawan Aidil,
karyawan Cici, karyawan Deka, dan yang terakhir karyawan Siif. Kedua, analisis SDM. Di Cafe Yosia terdapat 6 karyawan saja, namun karyawan tersebut hanya mencakup keluarga saja, belum membuka lowongan pekerjaan dari luar, karena usaha ini masih dihandle oleh pihak keluarganya. Yang ketiga, analisis jabatan. Di Cafe Yosia ada pimpinan kafe, tapi di sini semuanya ikut turun tangan melayani semua pembeli, karena di sini tidak memandang jabatan. 4. Perkiraan jumlah biaya SDM. Di Cafe Yosia tidak ada sistem penggajian karena pendapatannya diberikan kepada pimpinan kafe, yaitu orang tua dari keluarga tersebut, dan keselamatan kerja atau asuransi pun tidak ada. Jumlah personil pimpinan 1 orang, sedangkan karyawan 5 orang. Gaji pokok, tunjangan, total per bulan, serta total per tahun pun tidak ada. Yaitu D. Aspek teknis dan teknologi. 1. Deskripsi produk. Cafe Yosia ini termasuk usaha jasa karena di sini ada jasa memasak dan melayani pembeli. Untuk deskripsi tahap pembuatan produknya, pada usaha Cafe Yosia ini, proses atau cara pembuatan produk makanannya utamanya yaitu ayam geprek lado hijau. Bahan utamanya adalah ayam dan cabai hijau. Adapun bahan-bahannya yang pertama yaitu 4-5 ekor ayam, tepung ayam goreng, kunyit, 1 sendok makan garam, dan minyak goreng. Selanjutnya yaitu wadah. Bahan sambal ayam geprek lado hijau yaitu 2 kg cabai hijau muda, 1 kg bawang merah, 1 kg 5-8 buah tomat, setengah kilo bawang putih, dan 1 buah jeruk nipis. Selanjutnya yaitu proses pembuatan ayam geprek lado hijau. Yang pertama, bersihkan ayam dan cuci hingga bersih. Lalu potong ayam menjadi beberapa bagian. Kemudian tambahkan perasan jeruk nipis dan garam secukupnya untuk menghilangkan rasa amis pada daging ayam tersebut. Setelah itu, ayam diungkap dengan air kunyit, tambahkan sedikit kaldu dan kaldu atau masakan. Yang kedua yaitu setelah 30 menit, angkat dan tiriskan ayam yang sudah direbus tadi. Siapkan wadah untuk tepung basahnya. Yang ketiga, selanjutnya masukkan ayam ke dalam tepung basah yang sudah disiapkan. Kemudian, panaskan minyak di wajan dan goreng ayam hingga matang dan tiriskan. Yang keempat yaitu langkah terakhir, ambil ayam yang sudah digeprek tadi. Geprek ayamnya hingga sedikit hancur. Setelah itu, balurkan sambal di atasnya. Yang kelima, ayam geprek lado hijau siap disajikan. Bisa ditambahkan dengan perlengkapan lainnya seperti tempe goreng, selada, timun, dan kerupuk sesuai selera. Pertama, kita pesan kepada prosuden, setelah itu barulah dibuat perusahaan kita. Sambil menunggu pesanan, dapat menikmati keindahan Cafe Yosia. Setelah pesanan selesai, produsen pun mengantar pesanan ke konsumen, dan konsumen pun siap menyantap pesanannya. Selanjutnya yaitu lokasi usaha. Yang pertama, letak dari sumber bahan mentah. Bahan mentah merupakan ayam, yaitu berupa ayam, tahu, tempe, dan bahan-bahan lain. Tahu, tempe, dan bahan-bahan lainnya. Mereka membeli di pasar pagi Sungai Bange, dan bahan mentah berupa mie dan telur mereka beli di grosir depan Cafe Yosia di Sungai Bange tersebut. Selanjutnya yaitu letak dari pasar konsumen, yaitu pasar pagi Sungai Bange dan grosir di depan Cafe Mutiara Sungai Bange. Selanjutnya yaitu ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja di Cafe Yosia terdiri dari 6 orang anggota keluarga. Selanjutnya, ketersediaan pengangkutan atau transportasi. Alat transportasi yang digunakan yaitu sepeda motor pemilik Cafe Yosia tersebut. 3. Layout and pelayatan. A. Tata letak usaha. Musolahnya terletak di tepi sungai dan kamar mandinya terletak di samping Cafe Yosia. Selanjutnya, tempat masak, kasir dan tempat pesanan terletak di gerbang masuk, dan tempat makanannya disediakan di lesehan. Selanjutnya yaitu B. Teknologi atau peralatan operasional.
Yang pertama yaitu speaker musik, yang kedua yaitu wifi, yang ketiga yaitu kompor gas, yang keempat yaitu blender, dan yang kelima yaitu colokan, dan yang terakhir yaitu lampu hias. Aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan dana. Nah, kebutuhan dana terdapat aktiva tetap, yang mana aktiva tetapnya yaitu peralatan dan perlengkapan. Nah, biaya untuk peralatan yaitu sekitar 7 juta, dan biaya untuk perlengkapan sekitar 7 juta juga. Nah, untuk jumlah aktiva tetap yaitu 14 juta. Nah, di kebutuhan dana juga terdapat modal kerja. Nah, di sini di Cafe Yojia ini modal kerjanya terdiri dari bahan baku makanan, bahan baku minuman, gelas, sedotan, styrofoam, kertas nasi, tisu, dan lain-lain. Nah, jumlahnya sekitar 6.200.000. Nah, yang kedua yaitu pendapatan. Nah, pendapatan di Cafe Yojia ini dari bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 berkisar sekitar Rp247.200.000. Nah, yang ketiga yaitu biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku dari Cafe Yojia ini dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 berkisar sekitar Rp180.300.000. Nah, yang keempat yaitu biaya tenaga kerja. Nah, karena di Cafe Yojia ini tidak menggunakan sistem gaji, pensiun, ataupun asuransi, karena ini usaha keluarga, jadi biaya tenaga kerjanya pun tidak ada. Biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan dari Cafe Yojia ini yaitu peralatan dan perlengkapan. Nah, jumlah dari biaya keduanya ini sekitar Rp3.200.000. Nah, kita masuk ke proyeksi laba rugi per tahun. Nah, pendapatannya yang tadi kan berjumlah Rp247.200.000. Nah, untuk biaya HPP-nya yaitu biaya bahan baku. Nah, biaya bahan bakunya sekitar Rp118.300.000. Nah, untuk biaya tenaga kerjanya yaitu 0, dan biaya penyusutannya yaitu Rp3.200.000. Jadi, jumlah biaya HPP-nya yaitu Rp121.500.000. Nah, untuk mendapatkan laba kotor, kita menggunakan rumus pendapatan dikurang jumlah HPP, yang mana 247.200 dikurang 121.500, dan dapatlah laba kotornya Rp125.700.000. Nah, kita masuk ke biaya operasional, yang mana di sini terdapat biaya ADM dan biaya listrik. Yang mana biaya ADM yaitu sekitar Rp500.000 dan biaya listriknya sekitar Rp2.400.000. Jadi jumlah biaya operasionalnya sekitar Rp2.900.000. Nah, yang mana dan yang terakhir yaitu laba bersih. Nah, untuk mendapatkan laba bersih ini, jumlah dari laba kotor tadi dikurang dengan jumlah biaya operasional. Nah, jadi Rp125.700.000 dikurang dengan Rp2.900.000. Nah, jadi laba operasi bersihnya yaitu sekitar Rp122.800.000. Nah, poin terakhir yaitu penilaian investasi metode payback periode. Nah, di sini terdapat poin-poin investasi awal, tahun pertama, dan sisa. Nah, investasi awal ini berjumlah Rp20.200.000 dengan menggunakan rumus aktiva tetap ditambah dengan aktiva lancar. Nah, untuk tahun pertama berjumlah 126 juta dengan menggunakan rumus biaya setelah pajak ditambah biaya penyusutan. Nah, untuk sisanya menggunakan rumus investasi awal dikurang tahun pertama, yaitu Rp20.200.000 dikurang dengan 126 juta. Jadi sisanya min Rp105.800.000.